tragisnya, mereka mati dengan cara yang sama sekali tidak bisa mereka rencanakan. Dengan mengiming-imingi, nih kalau lu makan buah ini, lu akan khuldi. Fun fact, Nabi Adam nggak naik sepeda. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are back on TV with me Muhammad Barfata Rizky, dan kali ini kita berada di konten utama dan pertama setelah 3 konten pengantar sebelumnya. Konten ini gue beri nama Hikmah Kisah, dimana gue akan memberikan atau menyampaikan hikmah-hikmah daripada kisah-kisah para nabi kita. Karena ini konten pertama, gue akan menyampaikan hikmah kisah dari nabi kita yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Kita mulai. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam ini adalah manusia sekaligus nabi pertama, sekaligus juga menjadi ayah untuk kita semua. Yang mana Nabi Adam ini memiliki beberapa pendapat tentang artinya. Ada yang mengartikan nama Adam ini sebagai manusia, ada juga yang mengartikan bahwa Adam ini adalah tanah, yang mana ini mengacu kepada penciptaan Nabi Adam sendiri yang terbuat dari tanah. Nabi Adam sebagaimana kita tahu itu memiliki 1 orang istri, yakni otomatis beliau juga adalah ibu kita semua. Perempuan mulia pertama di muka bumi ini bernama Siti Hawa, dan dari perkawinan mereka itu melahirkan banyak sekali anak. Walaupun di sini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama itu ada yang mengatakan bahwa dari perkawinan Nabi Adam dengan Siti Hawa ini melahirkan 40 anak. Ada juga yang mengatakan sampai 120 anak. Tapi dari banyaknya anak Nabi Adam, ada beberapa yang terkenal dari kisah-kisahnya seperti Qabil, Habil, Labuda, Iklimah, dan Syed. Dan uniknya, perkawinan atau kelahiran dari setiap anaknya ini dikaruniai oleh Allah itu anak yang kembar. Jadi lahir pertama itu kembar, laki-laki perempuan, lahir lagi laki-laki perempuan, lahir lagi terus laki-laki perempuan, seperti itu. Dan masa hidup dari Nabi Adam ini sangat lama. Beliau dianugerahkan umur yang panjang, ya sangat lama, sangat lama kalau dibandingkan dengan umur kita sekarang. Yaitu ada beberapa pendapat juga, ada yang bilang 930 tahun, dan ada juga yang bilang sampai genap 1000 tahun. Ini dia 3 hikmah kisah Nabi Adam alaihissalam. Fun fact, Nabi Adam nggak naik sepeda. Sepeda Nabi Adam, Masya Allah. Ini mengacu pada kisah Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa yang memakan buah yang dilarang oleh Allah. Bisa kita bayangkan dari tidak terbatasnya kenikmatan di surga, yang ya Nabi Adam diciptakan, kemudian istri Hawa selanjutnya, kemudian mereka hidup di surga dari sekian banyaknya kenikmatan. Tapi tetap sebagai manusia, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa itu cenderung kepada apa yang dilarang. Yang kemudian ada peranan iblis juga di sana yang sangat besar untuk menghasut Nabi Adam untuk memakan buah yang sudah dilarang dengan mengiming-imingi, nih kalau lu makan buah ini lu akan khuldi, yang mana artinya adalah abadi atau kekal. Yang selama ini kita tahu Nabi Adam itu memakan buah khuldi itu bukan nama buahnya. Dan dari kejadian itu Allah melepaskan semua kenikmatan surganya dengan menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa itu ke dunia. Bisa kita bayangkan dari nikmatnya di surga, kita semua pengen ke sana, terus tiba-tiba kita melakukan hal yang terlarang, terus dihukum turun ke dunia. Ia dengan segala kekurangan, dengan segala ketidakenakan pada saat itu, Nabi Adam dan istrinya itu menyadari bahwasannya apa yang dilakukan itu benar-benar salah. Dan mereka mengajarkan kepada kita bahwa kita memang sebagai manusia itu cenderung kepada apa yang dilarang. Tapi Nabi Adam juga mencontohkan bahwa ketika kita berbuat salah, ya kita juga harus bersungguh-sungguh menyesalinya, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai manusia cukup bisa berpikir kita ini adalah makhluk yang diciptakan itu secara sempurna, yang mana berbeda dari ciptaan Tuhan yang lainnya.
kalau hewan itu diciptakan mereka mempunyai hawa nafsu dan kurang akal, maka mereka hanya akan makan sesuai dengan yang ditetapkan, dan tragisnya mereka mati dengan cara yang sama sekali tidak bisa mereka rencanakan. Ya begitu pula dengan malaikat yang diciptakan dengan mempunyai hanya akal sehat dan tanpa hawa nafsu, juga tidak banyak pilihan dalam hidupnya, menentukan apapun tidak bisa. Jadi sepanjang hidupnya itu malaikat hanya diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama semuanya, apa tumbuhan, terus apa yang di langit, apa yang di bumi, sama semuanya. Kecuali manusia, kita diberikan akal, kita diberikan hawa nafsu. Kita bisa bebas melakukan apapun, karena memang kodrat kita di bumi ini ya sebagai khalifah, sebagai pemimpin, ya selayaknya pemimpin kita bisa melakukan apapun. Tapi justru ini adalah posisi yang paling sulit. Karena apa? Karena tetap saja Allah sudah menetapkan konsekuensi dari apa yang akan kita lakukan, apa yang kita perbuat gitu. Apakah kita akan bertindak sesuai dengan hawa nafsu kita diberi tangan kemudian dipakai untuk mencuri, atau apakah kita melakukan sesuatu sesuai dengan akal sehat kita diberikan tangan kemudian untuk memberi. Semuanya berbeda, semuanya mempunyai konsekuensi masing-masing yang nantinya akan dipanen di hari akhir. Walaupun kita sebagai manusia ditakdirkan sebagai pemimpin, tapi bukan berarti kita bisa seenaknya menghabiskan waktu kita, menghabiskan apa yang kita bisa lakukan itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan hal-hal yang bahkan merugikan orang lain. Karena justru kesempurnaan Allah dalam menciptakan manusia, dalam menciptakan kita adalah sebagai ujian, sebagai cobaan buat kita, apakah kita ke arah yang baik atau ke arah yang buruk gitu. Dan justru karena kesempurnaannya lah kita diberikan hawa nafsu kemudian akal, yang cenderung kita hanya menggunakan hawa nafsunya saja, kurang menggunakan akal, kita jadi mempunyai banyak kekurangan, kita jadi banyak lalai terhadap hal-hal baik, apa yang diperintahkan. Dan sejatinya manusia yang baik itu adalah, ya walaupun sebagai pemimpin kita bisa memutuskan apapun, terutama laki-laki, tetap saja dalam hasilnya, dalam prosesnya juga kita selalu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisahnya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau berdoa meminta petunjuk, ketika pada saat itu ada perseteruan, ada perselisihan antara Qabil dan Habil, yang dimana kedua anaknya ini ingin menikahi saudari perempuannya yang cantik. Nabi Adam pada saat itu berdoa kepada Allah minta petunjuk, dan Allah memerintahkan bahwa menyuruh Qabil dan Habil untuk berkurban. Dan kurban yang terbaik itu yang akan dipilih oleh Allah, yang kemudian yang berkurban terbaik itulah kemudian yang bisa menikahi anak atau saudari mereka yang cantik itu. Dan terpilihlah Habil yang menikahi saudarinya yang cantik itu. Kemudian dari situ banyak kisahnya yang juga jadi asal usul kasus pembunuhan pertama di muka bumi ini. Pertanyaannya, dari kisah Nabi Adam ini juga berhasil menginspirasi perusahaan teknologi terbesar di dunia pada saat ini. Ada yang tahu? Komen di bawah. Oke, sekian video kali ini. Sejatinya gue membuat video ini adalah untuk pembelajaran diri sendiri, dan semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran buat kalian semua. So ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.